NICA atau Netherlands Indies Civil Administration membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua. يا للوطن يا للوطن يا للوطن والوطن من الإيمان ولا تكون من Tanah airku tidak kulupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan, Shalom. Oke guys, kali ini saya ingin mengucapkan Hari Santri Nasional. Ya, bagaimana peristiwa Hari Santri Nasional ini terjadi? Mari kita saksikan. Oke guys. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Penetapan Hari Santri oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 pada tanggal 15 Oktober 2015 merupakan supremasi perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia saat itu. NICA atau Netherlands Indies Civil Administration membonceng tentara sekutu Inggris ketika hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda kedua pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Hal ini menunjukkan bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah akhir perjuangan, justru perjuangan makin tidak mudah. Ketika perjuangan makin tidak mudah, ketika bangsa Indonesia harus menegakkan kemerdekaan karena upaya kolonialisme masih tetap ada. Ulama pesantren sudah menyiapkan jauh-jauh hari kalau terjadi perang senjata saat Jepang menyerah kepada sekutu. Pendudukan Jepang atas Indonesia tergoyang ketika mereka kalah perang dengan tentara sekutu. Seketika itu pula mereka berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuatan perangnya dengan melatih para pemuda Indonesia secara militer guna berperang melawan sekutu. Para pemuda dimaksud tidak lain adalah para santri. Karena sudah mempunyai kesepakatan diplomatik dengan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sebagai ketua jawatan agama atau Sumubu yang diwakilkan kepada anaknya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, Nippon menyampaikan gagasannya itu kepada Kiai Hasyim. Setelah melalui berbagai pertimbangan, Kiai Hasyim menyetujui langkah Jepang tersebut dengan syarat para pemuda yang dilatih militer itu berdiri sendiri, tidak masuk dalam barisan Jepang. Itulah awal terbentuknya laskar yang diberi nama oleh Kiai Hasyim sebagai Laskar Hizbullah. Laskar Hizbullah ini dibentuk pada November 1943, beberapa minggu setelah pembentukan tentara peta pembela tanah air. Meski kedua badan kelaskaran itu berdiri sendiri, tetapi secara teknik militer berada di satu tangan seorang perwira intelijen Nippon, Kapten Yanagawa. Sebagai seorang kiai, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari cukup mumpuni dalam strategi perang. Di saat sejumlah orang memandang bahwa keputusan Kiai Hasyim merupakan simbol ketundukan kepada Jepang karena menyetujui para santri dilatih militer oleh Jepang. Namun di balik semua itu, guru-guru para kiai di tanah Jawa ini ingin persiapkan para pemuda secara militer melawan agresi penjajah ke depan. Betul saja apa yang ada dalam pikiran Kiai Hasyim, Jepang menyerah kepada sekutu. Namun Indonesia menghadapi agresi Belanda kedua. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu
dengan bekal gemblengan gratis oleh tentara Jepang. Kiai Haji Saifuddin Zuhri saat itu angkatan pertama latihan Hizbullah di daerah Cibuarusa dekat Cibinong, Bogor. Awal tahun 1944 diikuti oleh 150 pemuda. Mereka datang dari karisidenan di seluruh Jawa, Madura, yang masing-masing mengirim 5 orang pemuda. Pusat latihan Hizbullah di Cibarusa itu dikelola oleh markas tertinggi Hizbullah yang dipimpin oleh Zainul Arifin. Sebagai strategi perang, latihan ini perlu dilakukan oleh sebanyak-banyaknya pemuda. Namun disayangkan latihan Hizbullah ini diselenggarakan secara minim sekali. Kondisi ini menjadi perhatian serius Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai penanggung jawab politik dalam Laskar Hizbullah. Kita dikejar waktu. Nippon sebenarnya mencurigai tujuan Hizbullah. Yang menyetujui Hizbullah kan cuma kita, ucap Kiai Wahid mengemukakan kegelisahannya. Tapi ayah dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini tidak mau ketinggalan kereta. Walau bagaimanapun perjuangan kemerdekaan harus dipersiapkan, baik kekuatan militernya di samping kekuatan politiknya. Kekuatan politik dimaksud ialah politik kenegaraan yang berkepentingan memerdekakan Indonesia dari lingkungan penjajah. Langkah ini membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada 10 November 1945 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada tanggal 22 Oktober 1945, resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Sebelumnya pada 19 September 1945, banyak orang rela mati dalam peristiwa penyobekan bagian biru dari bendera Belanda di Hotel Yamato, Surabaya. Sebelum datang Brigade 49 Divisi India, tentara Inggris dipimpin Brigadier Jenderal Malabi. Kalangan santri merasa tentara asing akan datang dan perang tidak bisa dihindarkan di Surabaya yang panas. Pada akhir Oktober 1945, para kiai pun berkumpul. Mereka terus berkomitmen bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Setidaknya waktu itu Wahid Hasyim, anak dari Rais Akbar NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, adalah Menteri Agama Republik Indonesia sejak September 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri merupakan salah satu ulama besar dari pesantren yang berpengaruh sejak zaman kolonial Belanda hingga pendudukan Jepang pada tahun 1942. Wakil-wakil cabang NU di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya dan menyatakan perjuangan kemerdekaan sebagai jihad atau perang suci. Dalam pertempuran itu lahirlah resolusi jihad NU 22 Oktober yang menjadi dasar penetapan Hari Santri ini. Oke guys, selamat Hari Santri Nasional. Seperti kita ketahui, Nahdlatul Ulama atau NU yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah merupakan satu organisasi Islam terbesar di dunia yang mengakui satu toleransi dan kebinekaan di seluruh dunia. Mungkin awal dari moderasi adalah di NU yang memiliki keyakinan membela tanah air adalah bagian dari iman atau hubul waton minal iman. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Shalom. Wallahul muwafiq, aqwamit thoriq. Allah akan memberikan jalan yang seluruh-seluruhnya dan sebenar-benarnya. Waalaikumsalam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.